kita dulu, Mas Baskoro, itu kan sebelum internet mengambil alih semua posisi, hanya sebelah kiri kalau saya bilang itu hanya less big brands kalau yang kita ketahui di Indonesia. Bener nggak, Mas? Kalau Rinso, sabun ya Rinso, susu ya Milo kan gitu. Even Nestle-nya nggak kedengeran ya. Terus dan market itu dulu market itu dulu dipimpin oleh brand yang memegang media. Jadi kuncinya itu di media pada saat itu. Nah, pada saat teknologi internetization itu masuk, merubah pola itu menjadi ke sebelah kanan. Yang tadinya market itu di-lead oleh brand atau di-lead oleh manufacturing, ya makanya dulu posisi distributor itu di sinilah awalnya. Dulu posisi distributor itu very very crucial and very very important. Bukan sekarang enggak. Tapi kalau distributornya sekarang tidak berevolusi, maka dia akan menjadi less important bagi brand-brand baru atau distributor atau prinsipal-prinsipal. Dulu di-lead oleh manufacturing, sekarang di-lead oleh consumers. Itu jelas. Sehingga sebuah Amazon pun dia tidak akan hidup kalau misalnya konsumernya nggak minta buku, sepatu, makanan, Whole Foods, sampai apapun. Dan itu di-drive oleh teknologi. Even sekarang muncul nih, more local brands. Dr. Tirta dengan sepatu Kompasnya, ya. Terus ada beberapa lokal makanan-makanan lokal, kosmetik dengan Wardahnya, ya. Dengan Ibu Nur itu beliau juga struggling ya, dan dia memanfaatkan itu dengan bagus, dan terbukti bahwa it's not about only the distributor anymore, bukan distributornya sekarang, how we do the distribution itu lebih tepatnya gitu. Jadi ada satu titik di mana shifting nih pola distribution gitu, Mas. Next itu adalah saya boleh saya tanya ya, yang di awal Monggo. tadi slide. Jadi maksudnya kalau dibilang distribution led tadi di slide sebelumnya, Mas? Ya. Nih, salah arah. Kenceng ya? Kenceng banget ya? Oh. Balik. Waduh. Bentar. Kayaknya mouse-nya dari buatan Arab ya, Mas? Iya, betul. Dari maju ya? Iya. Oh iya, bener, tulisannya Arab nih. Kanan ke kiri. Oke. Nah, ini kalau teknologi drives the evolution, sebenarnya kalau dibilang di sini kan manufacturer led the market, consumer led the market ya. Terus perannya teknologi itu dari sini mungkin yang lebih spesifiknya gimana tuh, Mas? Lebih spesifiknya tuh ini drive ke evolution dari manufacturer ke consumer led gitu. Ya, jadi pada saat manufacturer dulu adalah kuncinya siapa yang prinsipal atau manufacturer kan. Prinsipal itu manufacturer diwakili oleh prinsipal ya. Dalam hal ini siapa yang dia punya akses yang kuat ke media saat itu ya, nomor satu dulu media dulu, maka dia bisa mempersuade atau menginfluence market, bisa leading the market. Contoh misalnya zaman dulu kan nggak ada internet, kan dulu nggak ada sosial media. Pilihannya cuma satu, koran atau TV atau radio, cuma 3 itu aja. Media konvensional lah sebenarnya, Mas. Konvensional konvensional, radio, TV, dan koran, ya. Dan siapa yang bisa menguasai itu? Tapi bukan berarti sekarang itu nggak relevan loh, masih relevan. Ada produk yang sekarang yang hanya maunya pakai radio dan radionya RRI, dan hanya mau pakai TV, TV-nya TVRI. Masih ada gitu, walaupun di zaman sekarang. Nah, tetapi jadi pada saat itu brand-brand yang besar itu karena dia bisa masuk dan dia bisa manage media communication dengan baik melalui yang TV, koran maupun radio, maka mereka akan bisa memasuki pasar dengan mudah. Plus tentunya pasti ada above the line-nya ya, Mas. Zaman dulu masih ada sampling kalau kita sekolah yang namanya SD itu setiap hari itu bisa mobil campaign Milo tuh datang ke sekolah tuh. Sampai sekarang juga masih dilakukan ya campaign Milo gitu loh. Itu udah
itu udah lama banget itu Milo gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang misalnya kita di sekolah itu mesti dapat hadiah ya, dapat hadiah. Ini ada yang bocor ya. Dapat hadiah terus kemudian kita mesti ngisi nama seperti itu. Itu polanya masih kayak gitu ya. Nah, bergerak ke kanan itu adalah saat ini market itu di-lead oleh consumer karena apa? Sekarang consumer voice, consumer journey, consumer experience itu lebih didengerin sama brand. Kalau dulu enggak seberapa gitu. Pokoknya dibuatin yang namanya sabun cuci ya Rinso, sabun cuci piring Sunlight. Paling banter dulu yang namanya lokal Indonesia itu adalah B29 kali ya, zaman dulu ya, produksi Sinar Ancol. Sabun batangan. Wing itu dulu kan masih sabun batangan, warnanya masih biru-biru tua gitu loh, yang kayak mesin cuci itu. Jadi memang keterbatasan konsumer dalam memilih dulu itu tidak terakomodir. Karena semuanya di-manage, di-lead oleh brand gitu. Ya terbukti lah zaman dulu yang namanya iklan, advertising itu banyak banget ya. Tapi maksudnya banyak yang besar tapi sedikit jumlahnya. Ada Fortune, ada GW ya, tapi betul hanya berapa AdForce yang kayak gitu ya, seperti itu. Karena mereka menguasai di situ. Nah, saat teknologi masuk, saat orang sudah mulai konsumen bisa menyuarakan suaranya, konsumen bisa memilih preferensinya, konsumen bisa memberikan testimonial terhadap suatu brand yang dimana dulu nggak pernah terekspos, sekarang terekspos. Nah itu mulailah terjadi pergeseran namanya distribution, bukan distribusinya, distributionnya berubah gitu. Ya. Sorry Mas, gitu Mas. Tolong, jadi kalau dulu Mbak Melisa atau Bu Ati, tolong yang lain di mute dulu Bu, banyak yang bocor nih suaranya. Oke, sorry Mas, lanjut Mas. Lanjut ya. Oke. Ya. Nah terus saya di sini hanya merefresh kembali kepada teman-teman. Pasti di sini udah yang banyak bergerak dalam bidang distribution, dan di sini udah banyak yang bergerak dalam bidang logistik, warehouse dan semuanya ya. Tapi intinya satu, distribution itu adalah moving goods from one to another places. Itu adalah filosofinya sebetulnya, distributionnya. Memindahkan satu barang dari satu titik ke tempat yang lain melalui jalur. Nah, jalurnya ini adanya intermediaries gitu. Nah, zaman dulu karena sedikit mundur ke halaman tadi, karena jumlah brandnya, jumlah marketnya juga tidak seluas sekarang, maka yang namanya distributor zaman dulu very powerful. Zaman dulu distributor bisa milih prinsipal untuk dibawa di dalam perusahaannya atau tidak. Dia bisa milih di zaman dulu. Sebut saja misalnya kalau misalnya distributor yang masih berjaya dari dulu sampai sekarang ya, Arina itu kalau misalnya kita teman-teman di Unilever itu masih ada Arina, masih ada Tiga Raksa ya, yang awal-awalnya seperti dulu. Tapi mulai sekarang ke sini sudah banyak lagi distributor baru yang fungsinya adalah modular dari distributor yang full. Contohnya gini, nanti saya di belakang sebetulnya ada contohnya. Distributor itu kan padat karya, padat modal, dan padat investasi di situ ya. Sorry, investasi sama infrastruktur. Nah sekarang dari 3 puzzle sini, sekarang ini dipecahnya sendiri-diri ya. Terus kemudian
manpower-nya sendiri ya dengan adanya labor source ya. Terus kemudian infrastrukturnya, delivery-nya, logistiknya itu sekarang dipecahin sendiri-sendiri. Contohnya adalah delivery sekarang kita bisa ngomong mulai dari Gosen, Axel, GTNT, Si Cepat dan segala macam. Ya, itu mereka mengkhususkan ya. Terus kemudian warehousing kita udah tahu lah banyak banget warehousing sekarang di tempat-tempat industri yang menyewakan gudang, pergudangan itu sudah banyak ya. Terus kemudian labor source, labor supply. Sekarang sudah banyak agensi-agensi yang mengkhususkan specified untuk ngerjain sales, untuk ngerjain distribution, untuk ngerjain activation, which is dulunya itu enggak gitu. Nah, itu dulunya jadi satu, sehingga powerful sekali distributor. Tapi zaman sekarang, when everything slice and dice menjadi micro, nah distributor ini kalau misalnya dia tidak berevolusi, maka dia akan dying. Kalau misalnya istilahnya Pak Franciscus Welirang dari Indofood, ya, distributor is dying kalau dia nggak berevolusi, ya. Banyak hal yang saya temuin di teman-teman distributor di perusahaan saya sebelumnya. Pada saat dulu, salah satunya saya pernah kasih ide, kenapa nggak, ini distributor Anda tuh besar. Mobilnya itu bisa dibilang, nggak bisa dibilang puluhan sih. Maksudnya sampai mobil kecil itu dia bisa dibilang ratusan. Lahannya besar, ya. Dia hanya bergantung kepada satu brand. Saya bilang sama dia, kalau brand ini lepas dari lo, kira-kira lo mau jadi apa? Dia cuma ketawa, gue jadi karaoke supir kali Pak. Karena truknya banyak banget, lahannya banyak banget, dibikin karaoke, ya, karyawannya banyak banget. Saya bilang, ini waktu 10 tahun, sekitar 2010-2011. One day, 10, saya nggak bilang 10 tahun, tapi paling cepat 5 tahun dari saat itu yang saya bilang, lo mesti evolve perusahaan lo itu jadi perusahaan courier company, logistik kurir, harus. Kalau enggak, ini sudah banyak yang pensiun, terus kemudian nanti mau bayar pensiunnya banyak ya, karyawannya banyak, umur pensiunnya udah dekat semua, jangan sampai pada saat semua pensiun habis, tapi udah nggak ada bisnis. Nah, waktu itu saya, salah satu ide itu saya ngobrol sama Pak Puji. Pak Puji itu dulu GM-nya Alfa. Waktu itu saya sempat berinteraksi dengan Atri. Pak, Atri itu kenapa nggak jadi logistik aja sih Pak? Gitu. Emang repot ya kalau jadi logistik mesti ini. Loh, kan udah punya toko Alfamart, titipin aja Pak di situ. Udah, saya cuma ngomong gitu. Bapak tinggal taruh, mereka tinggal pick up, sama kok fungsinya kayak kantor pos, nggak beda gitu. Cuma tinggal buka konter aja gitu dulu. Lagi ngopi bareng gitu. Nah, 2013 atau 2014 gitu, Atri itu mulai bikin courier company yang kantornya itu ada di Alfamart. Jadi setiap Alfamart yang possible di pinggir jalan, dia jadiin pick up point. Gitu. Nah, itu sudah dilakukan oleh event logistik company seperti, event retail company seperti Alfamart saat itu. Dia mindahin barang dari satu titik ke titik lain. Seperti Gojek aja. Gojek itu kan sekarang menjadi super apps. Tapi esensinya Gojek itu kan sebetulnya memindahkan barang, goods and service dari satu titik ke titik lain. Apakah itu orang, barang, service, apapun itu yang bisa dipindahkan dari satu titik ke titik lain, dipindahin sama Gojek. Gitu. Ya, gitu Mas. Ya. Nah, jadi Mas kalau saya bisa lihat ya, pertama tadi poinnya kan yang namanya distributor, itu memang padat karya, padat investasi ya, mau dalam bentuk itu lahan tidak bergerak ataupun dan lain sebagainya. Jadi mereka itu memang memfokuskan benar-benar membantu kita untuk storage produk kita, dan juga mendistribusikan produk kita. Nah, di kala dulu sebelum ini kan memang mereka lebih jauh berkuasa ya, apalagi yang pemegang prinsipalnya yang besar-besar ya. Tapi sejalan tadi evolusi yang tadi Mas Adrian sampaikan, teknologi drive, peran itu sudah bisa diambil alih oleh pihak lain.
pihak lain. Karenanya kalau kita ngelihat dari kacamata dalamnya distributor itu mereka perlu berevolusi atau bersinergi dengan pihak-pihak lain juga yang bisa berperan dengan bantuan teknologi. Nah, betul. Yang menarik ini Mas, kalau itu kan kita ngelihat dari dalam keluar ya, dari distributor. Nah, kalau kita ngelihat dari luar ke dalam nih, kira-kira sisi apa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan lah istilahnya buat teman-teman ya dari sini. Bahwa sebenarnya evolusi itu kira-kira apa tuh? Mungkin saya tahu mungkin nanti Mas Adrian akan menjelaskan lebih lanjut, tapi kalau dari situ mungkin dari sisi luar ke dalam tuh maksudnya gimana? Dari itu sisi kan kita penggunanya nih. Dari sisi teman-teman UMKM atau para entrepreneur dengan ada evolusi itu akhirnya gimana? Kita mesti ada 3 hal sebetulnya pada saat jumping ya. Ini ada di belakang, tapi saya kasih setelah beberapa ini. Jadi kita itu mesti make sure ada 3 hal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman di UKM atau di bidang yang sekarang sedang berjalan pada saat milih distributor ya. Ada satu, kita mesti betul-betul tahu authenticity dari distribut. Jadi kita masih punya bisnis model distribusinya dulu nih Mas. Kita sendiri. Ya. Dari di situ baru kita tahu barang saya itu sebetulnya nyari distributor atau saya pengen barang saya lebih cepat nyampe ke konsumen. Itu 2 pertanyaan yang selalu saya kasih kalau misalnya ada prinsipal baik dari luar atau ada prinsipal yang nanya ke saya. Bapak pengennya nyari distributor atau Bapak pengennya barangnya cepat nyampe ke konsumen. Itu 2 hal yang berbeda, road to market-nya. Nah, bisnis modelnya yang mana dulu gitu. Kalau saya mau pilih, saya cari distributor, jangan berharap cepat ya Pak kalau nyari distributor. Karena membangun distributor itu, distribution lewat distributor, lewat orang lain, itu harus punya proses. Kayak mobil diesel, lama. Tapi once fondasinya benar, kesananya Bapak enak. Tapi jangan berharap cepat. Emang kalau misalnya barang saya pengen lebih cepat nyampe ke konsumen, jangan pilih. Ya kita distributionnya yang kita bangun modelnya. Nah, dari situ baru saya milih distributor mana yang biasanya nih, Bapak mau masuknya kemana sih? Atau Ibu masuknya ke daerah mana? Apakah ada spesifik satu daerah? Iya, nah teman-teman ini biasanya di UKM atau teman-teman yang non UKM terjebak dalam si A itu distributor gede loh, kan gitu Mas, gitu. Saya nggak sebutin namanya. Si A itu distributor gede. Oke, terus Bapak mau dia jadi distributor Bapak. Iya, saya pengen masuk ke sana. Tujuan Bapak apa? Supaya mendistribusikan barang Bapak. Quick aja nih, quick check Pak. Kalau mau menjadi pilihan distributor itu, make sure dalam waktu 6 bulan, kontribusi sales-nya Bapak ke distributor itu minimum udah 10%. Itu dulu. Kalau nggak akan dilirik sama owner-nya distributor. Karena kontribusi produk Bapak ke bisnisnya dia secara keseluruhan less than 10%. Cuman punyaan aja sih oke gitu loh. Tapi kan kita yang punya barang berharap distribusiin dong. Distribusiin. Ya Pak, tenang aja Pak, nanti kita distribusiin. Tapi didistribusiin di mana? Di daerah yang bukan main area-nya dia dong. Karena main area-nya dia udah diisi oleh distributor ini dengan brand-brand yang kontribusinya di atas 10, even di atas 20. Dia nggak mau membahayakan itu. Bapak mau distribusiin mana? Di tengah. Wah, kalau di tengah udah penuh Pak daerahnya, udah penuh Pak rutenya, udah penuh Pak truknya gitu. Ya, itu yang sering terjadi. Jadi make sure dulu nomor 1, tahu dulu kita itu mau cari distributor atau pengen barang kita nyampe ke market atau ke konsumen lebih cepat. Itu Mas. Ya. Jadi itu dulu kita internally tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan ya. Betul, dari luar dulu. Dari luar kan tadi nanya dari luar. Gue antara 2 distributor nih, yang satu megah, bangunannya bagus ya, di Kuningan atau di Sudirman, wah lantai sekian. Kontribusi kita kira-kira kalau kita masuk distributor itu berapa persen ya? Nah, masih tahu. Nah, nanti ada caranya. Emang Pak, gimana saya tahu cara saya tahu itu distributor itu omsetnya berapa? Banyak informasi zaman sekarang sih dicarinya gitu.
Oke.